pencuri penglihatan itu lebih mengarah pada glaukoma kronis. Gangguan yang ditimbulkan itu tidak terasa, walaupun sudah mulai glaukoma tidak terasa karena dia sifatnya adalah mempersempit lapang pandang tanpa mengganggu tajam penglihatan. Jika pasien itu benar-benar menyadari dan langsung segera ke dokter, apakah masih bisa ditolong, Dok? Bisa jadi dengan gangguan penglihatan yang masih memadai, maksudnya penglihatannya masih ada walaupun sudah berkurang. Dengan kita upayakan baik melalui pengobatan maupun operasi untuk menjaga tensi darah, tensi matanya, maka penglihatan yang terancam hilang itu mungkin bisa dipertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, jumpa lagi bersama saya Muhammad Andi Baso Firsadi dalam program podcast Mata Dok, Mari Tanya Dokter. Nah, pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas tentang topik World Glaucoma Week atau bisa disebut dengan Pekan Glaukoma Sedunia. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya didampingi salah satu dokter dari Klinik Mata Jombang. Beliau adalah Dr. Iqbal Hilmi, spesialis mata. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, sehat Baik segar. ya. Dokter, ini kan mau bahas tentang Pekan Glaukoma Sedunia. Menurut dokter seperti apa sih Pekan Glaukoma Sedunia ini, Dok? Jadi dunia mengadakan Pekan Glaukoma Sedunia itu menunjukkan betapa besarnya perhatian dunia terhadap masalah yang bisa ditimbulkan oleh glaukoma. Dari data statistik dinyatakan glaukoma merupakan penyebab kebutaan nomor 2 setelah katarak. Tetapi sebagai penyebab kebutaan yang permanen, dia menjadi nomor 1. Kenapa? Karena kebutaan karena katarak itu bisa disembuhkan dengan operasi. Sementara kebutaan karena glaukoma tidak bisa, sifatnya permanen. Oh gitu, berarti nomor 2 ya, Dok ya? Dari seluruh dunia setelah katarak. Tapi nomor 1 terjadinya penyebab kebutaan permanen itu nggak bisa disembuhkan. Ya. Udah pasti ya wis gak bisa ngelihat gitu Dok ya. Yang permanen tadi loh. Ya. Oh, okay. Nah, itu biasanya terjadi faktor penyebabnya apa ya, Dok ya? Sebenarnya glaukoma itu banyak faktor, tapi faktor utama adalah bawaan atau keturunan. Ada juga faktor yang akibat komplikasi dari kondisi lain gitu ya. Sebagai faktor keturunan, dia munculnya enggak sejak kecil enggak. Tapi dia juga bisa terkait umur dan juga terkait penyakit lain. Misalnya pada umumnya Ya, Dok. kita kalau ada keturunan glaukoma maka harus mulai diwaspadai pada umur ke 40 ke atas. Harus sudah mulai waspada, harus mulai di screening, dilakukan pemeriksaan. Oh, untuk mendeteksi dini itu tadi ya, Dok ya, di usia 40 tahun berarti. Pada umumnya, Pada ada umumnya. semua, ada juga yang lebih muda sudah kena juga ada. Tapi pada umumnya 40 tahun ke atas harus sudah mulai waspada. Oke. Nah, selain faktor keturunan, tadi kan ada faktor komplikasi. Komplikasi ini yang dimaksud berarti penyakit apa saja sih, Dok, yang akan mengarah ke penyakit glaukoma lah pada intinya gitu, G. Jadi glaukoma itu kan ada 2 macam ya, Iya, Dok. sudut terbuka dan sudut tertutup. Pada sudut terbuka, komplikasi atau penyebabnya diantaranya bisa karena diabetes atau pernah infeksi dalam bola mata, bisa juga karena trauma. Ada juga glaukoma yang sudut tertutup. Sudut tertutup komplikasi paling sering karena katarak, bisa juga karena trauma juga bisa. Oh, oke. Yang karena komplikasi. Yang sering dokter jumpai yang mana, Dok? Sebenarnya yang sudut paling terbuka? sering kita jumpai itu yang jenis primer ya, tapi yang sudut tertutup. Jadi jenis yang memang bawaan bukan komplikasi, jenis tertutup itu yang paling sering kita jumpai. Oh, oke. Nah, yang terjadi saat ini kan emang banyak ya, Dok ya, anak muda itu dari data sih menyebut gitu kan, emang ada kebanyakan udah mulai diabetes tipe 2 gitu loh, Dok. Iya. Itu juga akan beresiko ke penyakit itu enggak, Dok? Atau lebih beresiko yang keturunan kira-kira, Dok? Sebenarnya berkaitan. Jadi pada orang yang sudah ada kecenderungan terjadi glaukoma atau menderita glaukoma
dengan adanya diabetes yang tidak terkontrol akan mempercepat onsetnya. Misalnya kalau dia jaga kondisi gulanya terregulasi baik, mungkin dia tidak muncul atau muncul pada usia 50, 60 gitu. Tapi kalau glukomanya tidak dikontrol dengan baik, pada usia 30, 40 sudah mulai muncul seperti itu. Itu pada kasus primer. Adapun pada kasus sekunder, bila diabetesnya sendiri tidak terkontrol sehingga menimbulkan komplikasi lain, misalnya terjadi perdarahan retina atau terjadi inflamasi peradangan retina, itu juga akan mempercepat munculnya glaukoma sekunder. Oh, oke. Berarti kalau yang dikomplikasi, faktor penyebab yang komplikasi tadi itu kita bisa mewaspadai ya dok ya. Bisa jadi nanti mengarah ke itu tadi glaukoma ya. Tapi kalau yang faktor keturunan berarti bisa yang disebut istilah pencuri penglihatan itu ya. Itu gitu dok ya. Jadi sebenarnya istilah pencuri penglihatan itu lebih mengarah pada glaukoma kronis. Kenapa? Karena glaukoma kronis itu munculnya pelan-pelan. Gangguan yang ditimbulkan itu tidak terasa, walaupun sudah mulai glaukoma tidak terasa karena dia sifatnya adalah mempersempit lapang pandang tanpa mengganggu tajam penglihatan. Dia akan mulai terganggu tajam penglihatan ketika penglihatannya sudah sangat sempit atau glaukomanya sudah lanjut. Dan ini makanya disebut pencuri karena tiba-tiba penglihatannya sudah tidak ada atau sudah sangat menurun tanpa diketahui awal-awal. Nah, itu disebut mencuri penglihatan. Ada juga tipe yang akut. Nah, kalau akut kita sudah tidak cocok lagi disebut pencuri, mungkin lebih cocok disebut perampok karena pada tipe akut kalau dibiarkan dalam jangka beberapa hari atau beberapa minggu sudah bisa menimbulkan kebutaan permanen tanpa menunggu jangka waktu lama. Dan bedanya kalau yang tipe akut, pasien akan cepat menyadari karena rasanya nyeri, mata merah dan penglihatannya kabur itu secara mendadak. Oh, oke. Tapi jika pasien itu benar-benar menyadari dan langsung segera ke dokter, apakah masih bisa ditolong dok? Bisa. Jadi pada kasus misalnya pada kasus glaukoma yang kronis dengan gangguan penglihatan yang masih memadai, maksudnya penglihatannya masih ada walaupun sudah berkurang. Dengan kita upayakan baik melalui pengobatan maupun operasi untuk menjaga tensi darah, tensi matanya, maka penglihatan yang terancam hilang itu mungkin bisa dipertahankan. Oh, oke. Sedang pada glaukoma akut ini lebih urgent lagi, harus segera ditangani. Dan kalau pada glaukoma akut misalnya awal-awal terasa nyeri, tensi sangat tinggi, cepat kita tangani, cepat kita turunkan tensinya entah dengan pengobatan maupun operasi. Penglihatan sering bisa balik lagi. Oh, oke. Ya, yang dimaksud tensi tadi tensi bola mata lah ya dok ya. Tensi bola mata. Jadi mau bola mata itu ada tensinya. Kenapa? Bola mata itu kan seperti bola yang isinya cairan bertekanan. Oke. Jadi dia ada tensinya. Bukan bola padat yang isinya daging tok. Kalau bola padat isinya daging tok, enggak perlu tekanan. Karena bola padat isinya cairan, makanya di situ ada tekanan. Dan tekanan ini yang harus seimbang, nggak boleh sesuai keseimbangan badan. Kalau terlalu tinggi bisa merusak saraf mata. Minimal itu kalau dibilang normal atau standar itu tensi bola matanya berapa dok? Sekitar 15 sampai 17 itu ideal pada mata normal ya. Iya dok. Paling tidak di bawah 19. Paling tidak di bawah 19. Tapi kalau pada pasien yang sudah menderita glaukoma yang kronis, sebaiknya lebih bawah lagi. Mungkin sekitar 12 gitu. Jadi kalau ada orang di tensi mata kok muncul 30, 40 ya harus sudah waspada. Oh, oke. Udah warning lah ya berarti ya. Sebenarnya pasti sudah lama itu. Udah lama. Karena naiknya itu pasti pelan-pelan. Kecuali kalau glaukoma akut ya. Glaukoma akut langsung melonjak tinggi. Kalau glaukoma kronis pelan-pelan. Oh, oke. Berarti di usia 40 tahun itu tadi kalau bisa umumnya harus segera deteksi dini untuk periksa gitu ya dok ya? Itu terutama yang ada keturunan glaukoma. Keturunan. Kalau yang komplikasi ya? Tapi pada umumnya lebih bagus ya kalau kita kalau tidak ada kerepotan apa salahnya diperiksakan tensi matanya. Itu kan akan lebih menjaga kalau misalnya ada apa-apa. Walaupun tidak keturunan kadang-kadang sering ada. Jadi banyak pasien yang menderita glaukoma kita tanya,
bapaknya sakit glukoma enggak, ibunya sakit glukoma enggak, kakeknya, neneknya enggak, jawab enggak. Nah, kayak gitu kan agak sulit. Jadi enggak mesti ya. Ndak itu mungkin nggak tahu kayaknya dok. Yo ada juga yang seperti itu, faktor-faktor yang gitu itu. Oh, Jadi ya oke. karena ada faktor yang di luar kebiasaan itu, setiap orang harus waspada. Oh iya ya benar. Berarti untuk mengantisipasi tadi untuk pencegahan yang pertama tadi yaitu kita selalu rutin cek tensi bola mata ya dok ya. Minimal kalau orang normal paling enggak 6 bulan setahun sekali dicek lah. Gitu ya dok ya. Tapi kalau begitu dia memang tegak kena glukoma, ya harus lebih rutin lagi. Tapi menurut dokter kira-kira nih ya, Ya. kalau biasanya kadang kan saya ketemu teman itu ada yang punya kacamatanya itu tebal banget gitu kan, berarti kan minusnya tinggi. Ya, Itu ya. juga beresiko nggak sih dok? Ada. Jadi glukoma itu salah satu yang saya sebut komplikasi tadi Oke. bisa karena kelainan refraksi. Oke. Baik plus maupun min itu bisa menimbulkan komplikasi glukoma. Oh Itu iya. hubungannya dengan sarafnya. Kalau mata min tinggi itu hubungannya dengan kerusakan di trabekulomesbek atau di papil nervus bawahnya. Sementara kalau yang plus itu karena sudut bilik matanya yang sempit. Itu juga bisa menimbulkan glukoma. Oke. Berarti bisa dikatakan itu juga warning untuk yang minus tinggi gitu. Ya, sebaiknya waspada. Waspada gitu ya. Oke. Waspadanya bagaimana ya diperiksa saja. Kalau ternyata tidak ada ya bisa tenang. Tetapi ya harus tetap periksa rutin. Paling enggak setahun sekali lah kalau memang normal ya. Iya. Stabil lah maksudnya ya dok ya Ya. untuk kelainan refraksinya. Oke. Tapi di KMJ ada ya dok ya pemeriksaan untuk glukoma tadi itu. Jadi pemeriksaan atau penegakan diagnosis untuk glukoma atau untuk kontrol glukoma. Kontrol tujuannya ya kita harus memantau perkembangan glukoma. Itu ada beberapa instrumen yang diperlukan. Iya. Yaitu terutama tensi mata. Ya. Tensi Kedua untuk scan ketebalan saraf mata. Ketiga untuk mengetahui luas lapang pandang mata. Nah, alhamdulillah tiga-tiganya ada di Klinik Mata Jombang. Oke. Kalau sampai tindakan yang mengarah ke operasi itu juga ada ya dok ya? Ada. Jadi di Klinik Mata Jombang ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Baik bisa pakai laser irektomi maupun ya operasi untuk mengontrol tensi bola mata. Baik dari laser maupun operasi bisa. Oh oke. Udah sangat Cuman pada lengkap. umumnya ya kita pakai obat. Kalau dengan pengobatan itu ada kendala, mungkin tensinya nggak bisa dikontrol atau orangnya repot jarang bisa kontrol ya kita sarankan operasi. Oh gitu untuk mempercepat tindakan. Ya untuk mencegah tensinya bisa lebih terkontrol gitu. Karena ada orang yang rumahnya jauh sehingga jarang bisa kontrol, jarang bisa ambil obat rutin. Karena obat glukoma itu rutin harus tiap hari. Kalau dia ada kesulitan untuk bisa pemakaian obat rutin tiap hari ya sebaiknya dioperasi. Terima kasih dokter atas ilmunya, semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang suka video ini jangan lupa like, subscribe dan komen channel Klinik Mata Jombang. Saya Andi pamit undur diri. World Glaucoma Week Bersatu untuk dunia bebas glukoma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.